Cikopi Mang Eko itu kita nggak jualan produk lah, kita membrandingnya itu. Kita itu membrandingnya itu ada tempat edukasi kopi dari hulu sampai ke hilir dan itu semuanya free. Jadi kalau ex people datang ke tempat saya itu Cikopi Mang Eko di Jalan Golf Dalam Blok Y nomor 2 Arca Manik itu bisa datang mau belajar nyeduh, mau bikin espresso, mau belajar bikin latte art, mau baca-baca buku tentang kopi, belajar roasting, bisa datang dan semuanya free. Ya, ada beberapa orang jualan, saya sering lihat di event-event mereka menjual kopinya aman untuk lambung. Iya. Nah, itu sebenarnya itu kita harus edukasi lagi. Berarti mereka belum begitu ngerti tentang kopi. Sebenarnya di kopi ini semuanya itu kalau apalagi udah kena GERD ya. GERD itu kan katup lambungnya itu udah longgar ya. Iya. Itu bakalan menyebabkan asam lambung naik. Semua kopi ini. Ketika diseduh panas. Oh. Nah, kalau orang aduh saya punya masalah lambung, saya pengen ngopinya harus apa? Harus cold brew. Jadi si kopi ini itu digiling, direndam pakai air biasa tanpa kena air panas, masukin di kulkas 12 sampai 24 jam baru diminum. Itu aman untuk lambung. Karena apa? Zat yang menyebabkan asam lambung naik itu tidak bereaksi dengan air dingin. Bukan airnya diseduh panas terus didinginkan, tapi dari awal memang diekstraksinya itu dengan air dingin. 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. Halo X People, kamu gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia terus. Karena apa? Karena Indah bakalan nemenin kamu X People dalam program kesayangan kita, yaitu program Melek Cuan, yang bakalan buat kamu melek terhadap peluang-peluang usaha. Dan pastinya Indah bakalan ngobrol bareng UMKM, khususnya UMKM yang ada di Kota Bandung. Dan hari ini Indah ngobrol bareng UMKM yang cocok banget untuk kamu semua pecinta kopi. Bukan hanya minum kopinya aja, atau kamu suka dengan edukasi kopi. Kita bakalan ngobrol bareng Cikopi Mang Eko. Kebetulan udah ada Mang Ekonya di sini. Kita sapa dulu. Halo Mang Eko, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mang Eko? Alhamdulillah. Tadi OTW dari mana Mang? Dari Arca Manik. Arca Manik. Gimana perjalanan dari lumayan Arca Manik? Full hujan gede, berhenti di sini di flyover Pasteur ya. Baru berhenti. Iya, di sini. Udah gede banget. Belum hujan, tapi di Arca Manik ternyata udah hujan ya kayak. Tapi alhamdulillah mau menyempatkan waktu nih untuk nyapa X People semuanya dan sharing-sharing tentang perjalanan bisnis. Dan juga kayaknya udah pada salpok dengan ada apa nih di sini. Kita coba kenalan dulu Mang Eko. Mang Eko boleh memperkenalkan, kemudian bisnisnya ada apa nih? Oke, perkenalkan, kalau nama asli saya itu Muhtar Koswara. Tapi panggilan dari kecil itu Eko. Jadi saya bikin brand sendiri juga, pakai nama sendiri, panggilan dari kecil Cikopi Mang Eko. Bisnis kita itu sebenarnya itu lebih ke supplier biji-biji kopi ya. Kita menyediakan green bean, roast bean, kita juga terima maklun dan juga penyewaan mesin roasting. Gitu. Oke, dari kapan berarti Cikopi Mang Eko ini? Cikopi Mang Eko itu dari 15 Maret tahun 2016. Udah lumayan lama ya. Udah 9 tahun. Udah 9 tahun. Kan biasanya ketika kita memulai bisnis kayaknya jarang deh yang menggunakan nama asli gitu kan. Betul. Nama pribadi ini Iya. Cikopi Mang Eko. Kenapa Mang Eko mengambil namanya nama pribadi aja deh? Jujur aja ya, bingung nyari nama apa. Yang lain kan keren-keren, bingung nggak ada ide. Ya udah bikin brand pakai nama sendiri aja. Logo pun itu saya pakai siluet muka saya sendiri, kalau bisa lihat logonya. Kayak gitu. Otentik banget Mang Eko-nya. Berarti ya Cikopi Mang Eko. Dan Sunda banget ya. Ya memang asli Sunda. Aslinya asli Bandung. Sunda, asli Bandung. Dan mulai dari 2016. Ya, Ketika 2016. memilih bisnisnya udah deh bisnis kopi aja, ini kenapa Mang? Karena basicnya saya dari tahun 2003 sampai 2011 itu saya basicnya itu kerja di salah satu perusahaan kopi terbesar di Indonesia. Jadi karena dapat ilmunya di sana, saya hitung apa ya, kerja itu kayak sekolah lah, kayak kuliah lah gitu ya. Jadi saya belajar di perusahaan tersebut, lumayan dapat ilmunya yang cukup. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan akhirnya bikin usaha sendiri. Iya. Oh, jadi udah dapat ilmunya gitu. Betul. Ya. Kerja sambil nyari ilmu. Betul. Udah dapat ilmunya bikin bisnis sendiri. Iya. Susah nggak Kang ketika mulai membangun yang bisnis sendiri gitu? Susah banget. Jadi kalau ada orang bilang bisnis itu gampang, aduh nggak, susah, jungkir balik gitu ya. Apalagi untuk orang-orang seperti saya. Jadi yang kita hitungannya memulai bisnis itu modal nol gitu. Kalau orang-orang yang punya modal cukup sih
oke lah nggak terlalu sulit ya. Iya. Dengan modal nol seperti saya itu ngebangun bisnis itu susah banget gitu. Memperkenalkan brand kita ke orang-orang di tengah saingan-saingan juga yang luar biasa, pemain-pemain besar itu memang butuh apa ya, effortnya yang luar biasa lah. Gitu. Jadi branding yang Betul. pertama ya, apalagi ya Mang Eko sebelumnya kerja di perusahaan kopi yang udah besar Ya, banget. perusahaan raksasa di Indonesia gitu ya. Kompetitor sekarang juga kopi kan lumayan banyak banget. Tuh, pemain-pemain besar juga kan sekarang ke Bandung udah mulai banyak tuh pemain-pemain besar Jakarta, Jogja udah pada masuk ke Bandung. Tapi Nah itu gimana cara Mang Eko untuk tetap bertahan tuh? makanya saya membranding Cikopi Mang Eko itu kita nggak jualan produk lah, kita membrandingnya itu. Kita itu membrandingnya itu adalah tempat edukasi kopi dari hulu sampai ke hilir dan itu semuanya free. Jadi kalau ex people datang ke tempat saya itu Cikopi Mang Eko di Jalan Golf Dalam Blok G nomor 2 Arca Manik itu bisa datang mau belajar nyeduh, mau bikin espresso, mau belajar bikin latte art, mau baca-baca buku tentang kopi, belajar roasting, bisa datang dan semuanya free. Gitu. Luar biasa, itu jarang banget loh Kang. Yang Kang ya, Mang ya. Mang, biasa dipanggilnya Mang. Mang. Yang bisnis kemudian ngasih edukasi secara free juga. Betul. Ada gak sih latar belakang kenapa Mang Eko tuh buka edukasi kopinya, atau memang Karena pengen ngasih tahu? atau banyak orang-orang sekarang itu udah mulai melek kopi, Betul. pengen belajar kopi. Cuma kan sekolah-sekolah kopi itu kan biayanya mahal. Betul. Dan mereka itu pengen belajar tapi nggak banyak yang tidak punya biaya. Iya. Alat-alatnya pun lumayan, harganya lumayan mahal. Jadi kita sediain, kita kasih free aja lah. Kita cari uang di tempat yang lain gitu. Oke, berarti yang edukasi itu udah dari kapan, Mang? Edukasi udah lumayan lama sih. Udah 5-6 tahunan lah. 5-6 tahunan di edukasi kopi, banyak orang-orang yang belajar juga di sana berarti. Betul, saya kan dapat konsumen itu secara tidak langsung seperti itu. Jadi kemarin ada orang dari Malaysia datang ke Bandung pengen belajar kopi, tapi akhirnya alhamdulillah sekarang udah rutin kita supply ke sana, ke kafenya dia gitu. Basicnya itu kita dari edukasi, toh juga pasti nyangkut juga ke kita kok. Iya, ya, gitu. gak ada yang rugi ya, walaupun ngasih gratis, tapi ada Betul. rezeki mah di mana wae nyamangnya. Betul. Luar biasa, edukasi kopi. Berarti ada batasan atau setiap orang juga bisa belajar Bisa kopi? siapapun, pokoknya kita itu buka Senin sampai Minggu dari jam 10 sampai jam 6 sore, kita tutup cuma lebaran aja. Oh, Gitu. untuk edukasi kopinya. Betul. Mang, aku mau belajar, itu Iya. langsung daftar dulu atau gimana? Bisa langsung datang, tapi enaknya janjian dulu sama saya. Takutnya saya lagi keluar atau kita ada kesibukan yang lain atau lagi ada event gitu kan. Oke, Iya. luar biasa ya. Kayaknya ini jadi informasi yang luar biasa untuk ex-people semuanya, apalagi anak-anak muda. Tuh banyaknya Gen Z sekarang ya udah pada mulai pengen jadi barista gitu kan, mau sekolah mahal bisa datang ke tempat kita. Luar biasa ya. Jadi bisa mengupgrade skill yang bisa kita juga ngambil ke peluang usaha tadi ya, Iya. barista dan lain sebagainya. Betul. Mang, kalau usaha kopi kan kadang yang agak sulitnya adalah mencari biji kopi yang berkualitas. Nah, Nah, ini itu. Mang Eko gimana tuh? Kebetulan saya itu menyediakan biji kopi itu lebih dari 20 origin. Gimana? Dari Aceh sampai Papua kita punya. Kalau kita ambil dari petani langsung itu kopi-kopi yang berasal dari Jawa Barat dan Temanggung. Itu langsung dari petaninya. Tapi di luar itu kita punya supplier besar di Jakarta yang kualitasnya udah kejamin. Oh. Gitu. Makanya saya bikin tagline juga di bungkus kopi saya, bisa dilihat small batch quality forward. Oh. Karena saya itu memang mainannya batch kecil ya. Batch kecil makanya tapi kualitas kita benar-benar dijaga. Oke. Gitu. Jadi ada 20 origin. Lebih dari 20. Lebih dari 20 origin Iya. kopi Dari Mang Aceh sampai Eko. Papua. Dari Aceh sampai Papua. Luar biasa Dan ya. semua proses ada ya. Ada proses full wash, honey, natural, wine, itu semuanya ada. Oke, nanti Gitu. kita akan bahas ya, Exible. Iya. Apa itu prosesnya? Mang Eko, kalau bisnis kan tadi ya, branding sulit banget. Betul. Kemudian juga pasti dari 2016 sampai sekarang ada masa-masa Covid tuh. Masa-masa Iya, yang semuanya terjun bebas. Terjun bebas. Apa peristiwa atau fase yang terberat yang dialami oleh Cikopi Mang Eko, dan gimana cara Mang Eko bisa bertahan sampai sekarang tuh? Memang ya Covid itu saya porak-poranda ya. Kebetulan saya juga dapat musibah, ada musibah lah ya. Cobaan lah. Saya masuk ICU 1 bulan masuk ke Santosa Hospital di Kebonjati. Itu 1 bulan saya masuk ICU. Ya di situ udah habis-habisan di situ. Dan ya apa ya, saya tidak ada asuransi juga. Dan dulu itu pemerintah itu hanya mengcover pasien sampai negatif. Ketika saya udah negatif, saya belum bisa keluar ke rumah sakit. Itu semuanya biaya sendiri. Dan itu sangat luar biasa. Iya. Makanya sekarang itu hitungannya saya bisnis itu lagi merangkak lagi lah gitu sekarang tuh. Belum recovery banget.
belum bisa recovery 100% lah. Oke, porak-poranda di 2019 2020 sampai 2021 akhir mau 2022 lah. Oke, dan Saya lagi recovery itu dari 2023 kita lagi recovery lagi. Dan bangkit lagi. Iya. Apa yang Allah. membuat Mang Eko bisa bangkit lagi? Apa ya? Bakat merenannya. Kayak gitu lah. Bakat. Karena itu penghasilan saya tidak ada penghasilan, semuanya full dari sini gitu. 100% penghasilan saya itu dari sini, dari bisnis ini. Dan saya juga ada karyawan harus saya pertahankan gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita bertahan. Akhirnya saya itu 2023 itu dulu tuh bisnis saya nggak kenal ya namanya UMKM naon sih gitu kan. Nggak pernah gitu. 2023 saya kenal sama rumah BUMN. Nah di situ saya kebuka lah. Oh ternyata ada ya seperti ini, diajarin A B C D E tentang bisnis segala macem gitu. Terus saya juga merapat ke dinas-dinas. Dinas Perdagangan Perindustrian, terus ke Dinas Koperasi gitu. Jadi saya sering ikut-ikut eventnya. Oke. Seperti itu. Bakat ya, bakatku butuhnya Mangnya. Butuh gitu ya. Punya karyawan, terus ini jadi satu-satunya penghasilan juga. Betul. Ya. Bisa bantu orang lewat karyawan dan lain sebagainya. Mang, tadi kan sebelumnya pernah kerja di salah satu perusahaan besar kopi juga, kemudian memutuskan jadi entrepreneur, pengusaha. Lebih enak yang mana? Serunya sih jadi pengusaha ya. Apa tuh serunya? Serunya kita bisa tentuin waktu, kita bisa liburan kapanpun gitu. Tapi balik lagi kita nggak punya tanggal merah ya, tanggal kita hitam semuanya kalau pengusaha. Tapi senangnya itu kita bisa lebih berbagi ke karyawan saya itu semuanya teman-teman saya semuanya. Saya tidak merekrut dari luar, semua yang kerja saya itu teman-teman saya semuanya. Dan yang kerja di saya itu nggak ada setahun 2 tahun, yang kerja di saya itu udah 5 tahun, 6 tahun gitu. Semuanya karyawan saya itu lama-lama lah gitu. Gitu saya semaksimal mungkin saya perlakukan karyawan saya itu sebagaimana saya dulu diperlakukan di perusahaan saya yang dulu. Karena perusahaan saya yang dulu itu emang luar biasa, keren banget lah. Gitu. Luar biasa dan itu jadi motivasi juga ya. Betul. Gimana manajemen karyawan dan lain sebagainya. Itu kan senangnya, Mang. Betul. Nah, dukanya berarti apa tuh, Mang? Dukanya itu kayak kemarin kita nggak bisa kayak COVID kemarin itu porak-poranda itu udah di luar skenario sama sekali lah. Itu banyak konsumen saya kan lebih ke B2B ya. Jadi konsumen saya itu adalah owner kafe. Jadi ketika pasca COVID itu yang bangkrut itu udah banyak banget. Gitu, banyak banget. Yang baru banyak tapi yang close juga itu banyak banget. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus cari lagi konsumen-konsumen baru gitu. Oke. Jadi memang ya tadi ya, musibah itu adalah cara kita untuk bangkit lagi ya, Mang. Betul, dulu, ya. Dan itu yang perlu dimiliki oleh seorang pengusaha, mentalitas untuk terus-menerus bangkit. Betul. Dan Mang Eko tadi kalau misalkan ngomongin tentang usaha kan pasti ada support system nih. Betul. Support system terbesar Mang Eko keluarga sih. Keluarga. Keluarga. Iya. Keluarga. Karena saya usaha emang benar-benar dari nol banget lah gitu ya. Full dari nol banget. Ya support system kita yang keluarga sih. Keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu jadi support system. Dan berarti kalau ngomongin kopi dari dulu emang suka kopi berarti, Mang? Dari dulu pisan. Gitu. Makanya saya kan gak ngerokok. Karena kan kita harus jaga lidah kita biar bisa mencicipi rasa kopi yang berkualitas seperti apa. Oh gitu. Biar sensitivitas lidah kita itu tetap terjaga. Sensitivitasnya gitu. tetap terjaga. Terus masuk ke perusahaan kopi atau memang pernah belajar tentang perkopian juga? Belum, itu sekolah saya tentang kopi itu di perusahaan tersebut. Di perusahaan. Iya. Dan berarti kan sekarang anak didiknya banyak emang yang iya, belajar. Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. tuh? Sekarang anak didiknya udah kemana aja atau bahkan ada gak sih cerita yang misalkan anak didiknya udah jadi barista, udah punya kafe kah atau apa? Kebetulan itu tadi tempat saya itu tempat belajar kopi. Jadi sampai saya juga ngajarin. Saya kan di sini lebih ke roastery ya, sangrai kopi jadi segala macam. Jadi orang datang ke tempat saya belajar roasting ke saya sampai akhirnya membuka bisnis sama dengan saya itu udah ada 4 sekarang alhamdulillah. Tapi orang-orang bilang, atau kesaingan? Enggak, alhamdulillah omset naik terus tiap bulan gitu. Jadi enggak, itu mah udah udah di luar kalkulator manusia lah gitu kalau kayak gitu. Iya. Jadi luar biasa ya ketika kita bantu orang bukan berarti nambah saingan. Iya, padahal deketan sih tempatnya juga. Roasternya juga depan, udah ada 4 berarti sekarang tuh. Ya rezeki mah teka mana ya? Imun. Luar biasa. Gitu. Dan pastinya kita juga udah penasaran nih, udah salpok sama produk-produk yang ada di depan layar kaca teman-teman X-People semuanya. Mang, boleh diperkenalkan ada apa aja? Ini saya bawa kopi, cuma saya bawa yang dari Bandung semuanya. Ada yang warna kuning itu dari Gunung Halu, prosesnya honey. Ada yang warna merah,
itu Manglayang, itu prosesnya full wash. Ada juga yang warna hijau, itu dari Gunung Malabar, itu prosesnya natural. Ada yang warna ungu, prosesnya itu wine. Wine itu bukan berarti alkohol wine ya, itu karena kopinya itu difermentasi selama 30 hari. Memang sengaja dibuat busuk untuk meningkatkan kadar asamnya. Gitu. Cuma biar keren aja, proses wine padahal natural fermented gitu itu. Seperti Oke, berarti nama-nama itu tuh adalah kopi dari daerah itu. Originnya, iya kopi itu originnya single origin. Jadi origin dari daerah-daerah tersebut. Dari Aceh, Papua, Toraja, Flores, Kintamani, kita punya semuanya. Oke, luar biasa. Tadi Mang, boleh diperkenalkan, kayaknya kita juga pada penasaran. Tadi kan wine ada melalui proses fermentasi. Nah, yang lainnya itu apa? Full wash honey natural wine. Sama ini juga yang spesial itu saya bawa juga ini ada 9 Jawara Kopi Indonesia 2023. Apa tuh? Nah, ini kebetulan kolaborasi antara salah satu produsen mesin roasting terbesar di Indonesia. Itu tuh bikin event. Bikin event kayak bikin apa ya? Event mencari kopi-kopi terbaik di Indonesia. Ini tuh kemarin tuh dari 130 green bean terbaik di Indonesia dikurasi oleh Q Grader yang sudah tercertified ya. Terpilihlah 9 green bean terbaik di Indonesia. Dan di roasting sama 9 master roaster Indonesia. Kebetulan saya salah satunya. Luar biasa. Luar biasa master roaster Indonesia. Berarti Amang ini udah luar biasa eksipelnya dalam sejarah perkopian Indonesia. Masih belajar. Kalau kopi itu belajar terus tiap tahun tuh pasti keluar yang baru terus. Oh gitu. Iya. Apanya Mang? Variannya atau apa tuh? Variannya, kayak nanti bulan Agustus nanti saya bakalan ngeluarin ada nanolot terbaik Indonesia 2025. Cuma itu bakalan saya keluarin nanti pas di acara Pasar Kreatif Bandung. Gitu, bakalan saya keluarin itu nanolot terbaik Indonesia 2025. Posisinya hampir seperti ini. Jadi green bean terbaik, kita kebetulan kemarin itu saya ikut lelangnya dan dapat beansnya. Nanti tapi baru saya mau launching itu nanti bulan Agustus. Oke. Buat orang-orang yang mungkin pemula penikmat kopi, apa sih Mang yang membedakan? Tadi kan ini ada beberapa dari Manglayang, dari yang lainnya. Betul. Selain dari originnya, apakah rasanya juga yang berbeda? Tiap daerah itu punya rasa khasnya masing-masing. Dan di semua kemasan beans saya itu udah tertulis yang namanya notes. Jadi tiap daerah itu punya notes-nya masing-masing, khasnya masing-masing. Misalnya saya gunung dari Manglayang, oh ada notes karamelnya, ada notes lemonnya. Itu udah khas tiap daerah itu pasti ada seperti itu. Kita minum kopi Gayo kok ada notes nangkanya. Kita Gunung Halu, kita pas minum Gunung Halu, loh kok kayak ada kayak banananya. Itu tiap daerah itu punya khasnya masing-masing. Papua ada green apple-nya, itu bakalan kerasa gitu. Oke, dari rasanya juga beda ya, punya ciri khasnya. Betul, masing-masing. Dan ini berarti ada daya tahannya berapa lama gitu Mang? Kalau untuk kopi itu lebih ke best before ya, best before. Tapi sebaiknya itu di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. Tapi sebenarnya kalau untuk kadaluarsa 2-3 tahun juga nggak masalah sih kopi itu. Cuma kalau sebaiknya itu di bawah 1 tahun udah dihabiskan. Tapi kita harus biji. Jadi saya tidak menjual yang bubuk. Kecuali kalau konsumen minta bubuk, jadi kita dadak giling semuanya itu masih biji. Biar fresh. Jadi memang ya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen juga. Betul. Mang, kalau misalkan bisnis kopi kan pasti akan berkaitan erat dengan petani-petani kopi. Betul. Nah ini gimana Mang? Kebetulan saya rumah di Arca Manik, dekat dengan Gunung Manglayang dan Palasari. Jadi petani-petani di Manglayang Palasari kebetulan roastingnya di tempat saya. Gitu. Jadi untuk bahan baku tuh kita nggak akan kesulitan lah. Dan saya juga kalau bawa konsumen kayak kemarin konsumen dari Malaysia pengen lihat kebun kopi, saya ajak ke sana. Lihat cara metik kopi kayak gimana, ngeproses dari buah ceri kopi jadi green bean seperti apa, saya ajak ke sana di atas langsung karena dekat dari rumah cuma 20 menit nyampe. Nah, udah langsung nyampe ke gunung. Manglayang Palasari. Berarti kalau misalnya mau belajar kopi mau dari awal deh Mang, dari metik. Dari metik sampai ngeproses pasca panen sampai jadi green bean sampai roasting sampai seduh. Itu bisa. Itu beneran gratis Mang? Free, kita free. Gitu. Luar biasa ya, Exipel ini peluang banget untuk anak-anak muda ya yang suka kopi dan penasaran tentang gimana proses ya membuat kopi sampai jadi, sampai diminum. Ini bisa langsung ke Mang Eko ya. Namanya apa Mang? Berarti? Di Google tinggal cari aja Cikopi Mang Eko. Cikopi Mang Eko. Iya, tapi yang di Arca Manik, bukan yang Raja Mantri. Jadi janjian dulu ya Mang ya? Iya, bisa di chat dulu. Janjian, luar biasa. Mang, ini ada juga mungkin anak-anak muda yang kenapa sih kopi tuh ada yang murah, kemudian ada yang mahal. Kan sekarang kayak anak-anak muda lumayan lah, misalkan 1 cup kopi di beberapa kafe yang lumayan gitu, lumayan ya harganya. Itu apa yang membedakan Mang? Kalau untuk kafe-kafe yang bagus pasti harganya pasti lumayan tinggi karena kan mereka ada beban operasional yang tinggi juga sih ya, betul. Kecuali kalau gerobakan, kebetulan saya juga
bikin kopi-kopi gerobak, cuma saya bikin brand baru, brand lain. Kalau untuk kopi itu saya pakai kopi kualitasnya yang di bawah yang ini, karena menyesuaikan harga. Iya. Seperti itu. Kalau ini yang saya bawa, saya juga ini bawa botol nih 2. Ada es kopi susu, ada juga americano. Sebenarnya produknya banyak, ada coklat, ada matcha, ada taro dan lain sebagainya. Cuma ini saya bawa sampelnya 2, ada es kopi susu dan americano, karena tren sekarang itu malahan americano itu lagi naik daun banget. Iya. Hampir semua orang pastinya americano lagi gitu. Kalau anak muda es kopi susu. Es kopi susu. Sekarang 2 produk ini teh udah best seller banget lah. Saya jualan gerobakan juga ini udah laku banget. Jadi Mang Eko juga bukan hanya supplier tapi juga yang minuman kopinya. Bikin juga minumannya, tapi bukan yang utama sih itu. Bukan yang utama. Dan ya tadi berarti dari kadar kopinya mungkin emang disesuaikan. Kualitas kopinya, kualitas kopi dan bahan baku yang lainnya, itu kita menyesuaikan. Oke, kualitas kopi dan bahan baku yang lainnya. Iya. Menarik. Mang, tadi kalau misalkan kita ngomongin tentang kopi, kan ini programnya melek cuan. Iya. Bisnis kopi itu secuan apa sih? Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Karena bisnis, kenapa saya pilih kopi? Karena kita bisnis candu. Ya, kopi betul. itu bikin candu tapi sehat. Betul. Rokok candu tapi tidak sehat. Selama kita bisnis candu, kita bisnis apapun, kita bisnis komoditas, bagus insya Allah. Gitu. Cuma kalau saya kan pemainnya, hitungannya itu kopi itu kebagi 3 ya untuk bisnis. Ada hulu, ada tengah, ada hilir. Hulu itu petani, prosesnya menyiapkan green bean. Saya itu tengah, menyiapkan roast bean. Ada juga hilir. Nah hilir itu yang mungkin PR-nya lumayan ya. Yang jualan bikin kafe, itu memang PR-nya lumayan. Jadi kita harus punya apa ya? Kalau nggak punya tim sosial media yang bagus agak repot ya zaman sekarang ya. Iya, betul. Gitu. Digital marketing ya. Penting banget. Harus penting banget. Seenak apapun produk kita, kalau nggak ada yang tahu percuma kan ya. Gitu. Oke. Mang Eko dari tahun 2016 Cikopi Mang Eko suppliernya udah daerah mana aja, Mang? Alhamdulillah kalau Bandung udah banyak ya. Ada rumah sakit juga, beberapa rumah sakit juga ada dari kita, kafe-kafe, ada yang konsumen, bisa dibilang konsumen VVIP saya. Itu kafenya di Jalan Gandapura ya. Itu sebulan tuh 2 kintal dari kita. Ramai banget itu kafe. Itu udah lebih dari 5 tahun. Itu konsumen VVIP saya itu sampai sekarang. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi memang sudah terjamin juga ya repeat order sampai Betul. 5 tahun. Makanya tagline saya itu tetap nggak berubah. Small batch quality forward. Itu penting banget. Luar biasa. Small batch quality forward. Mang, tadi kan 5 tahun. Ini menjaga loyalitas customer itu kan susah. Betul. Gimana caranya, Mang? Untuk konsumen-konsumen yang apa ya? Yang besar-besar lah ya hitungannya. Itu sampai yang tadi itu yang di Gandapura itu, mau orderan kapanpun, sebanyak apapun saya langsung anterin ke rumahnya. Gitu. Itu kan gimana cara saya menjaga hubungan baiknya gitu. Sampai ada beberapa roster lain nawarin ke kafe tersebut, laporan ke saya, Mang, ini ada roster A, B, C, D nawarin ke saya, nggak diambil, nggak, tetap ke Mang aja. Karena apa? Karena puas dengan pelayanannya, servis. Jadi itu penting banget, servis kita. Kita kan jualan apa ya? Kita bisa dibilang bisnis hospitality juga ya. Jadi makanya kita komunikasi dengan klien segala macam itu harus benar-benar dijaga. Berarti servis ya. Itu penting banget. Gitunya. Iya. Harus satset juga ketika ada orderan masuk ya, Mang, supaya tidak mengecewakan. Hujan kayak gimana juga anterin langsung, gaskeun gitu. Mang, biasanya kan ada orang-orang yang kalau anak muda sekarang mungkin penyakitnya GERD dan lain sebagainya, pengen nyoba kopi, Mang. Betul. Gimana tuh, Mang? Nah, ini juga saya mau meluruskan, banyak apa ya? Ada beberapa orang jualan, saya sering lihat di event-event mereka menjual kopinya aman untuk lambung. Nah, itu sebenarnya itu kita harus edukasi lagi. Berarti mereka belum begitu ngerti tentang kopi. Sebenarnya di kopi ini semuanya itu kalau apalagi udah kena GERD ya. GERD itu kan katup lambungnya itu udah longgar ya. Itu bakalan menyebabkan asam lambung naik. Semua kopi ini. Ketika diseduh panas. Nah, kalau orang saya punya masalah masalah lambung, saya pengen ngopinya harus apa? Harus cold brew. Jadi si kopi ini itu digiling, direndam pakai air biasa, tanpa kena air panas, masukin di kulkas 12 sampai 24 jam baru diminum. Itu aman untuk lambung. Karena apa? Zat yang menyebabkan asam lambung naik itu tidak bereaksi dengan air dingin. Bukan airnya diseduh panas terus didinginkan, tapi dari awal memang diekstraksinya itu dengan air dingin. Itu baru aman untuk lambung.
Dan itu yang belum teredukasi ke masyarakat. Iya. Karena kita berbicara segala sesuatu itu harus berdasarkan jurnal. Betul. Gak bisa kita ngomong kayak ada satu lagi mitos kopi lanang. Oh, ada kopi lanang itu kopi buat stamina pria, padahal nggak, sama aja. Gitu, karena semuanya udah ada jurnalnya, sudah ada uji labnya. Gitu, seperti itu. Oke, menarik ya Exipel. Ini jadi pengetahuan baru juga. Karena Indah juga kan penderita GERD ya. Salah satu carinya cold brew. Oh, takut biasanya. Oh, jadi carinya yang cold brew. Iya. Oke, Mang, kalau misalkan ngomongin tentang kopi kan, dan Mang Eko sudah menjadi pengusaha kopi dari tahun 2016. Kalau Mang Eko mau ngasih 3 tips deh, atau 3 hal apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha ketika dia mau mulai bisnis, Mang? Yang paling penting nomor 1, jangan takut rugi. Oh, gitu. Kalau mental ex-people pengen usaha tapi aduh saya mau usaha tapi takut rugi, udah mending gak usah usaha sama sekali. Itu penting banget ya. Yang kedua itu kita harus pelajari kita mau jualan apa, target market kita ke siapa. Itu harus benar-benar kita pelajarin dulu. Jangan iya lagi ramai ya kopi, jualan kopi oge gitu. Jangan seperti itu. Kita targeting aja. Kita mau jualan apa, target marketnya kemana, segmentasi pasarnya seperti apa. Kita uji dulu semuanya, baru kita keluarkan produk yang baik. Seperti itu. Dan nih satu lagi, Mang. Satu lagi, sosial media itu penting banget. Karena nggak ada sosial media susah. Saya dapat bayar dari Taiwan, saya dapat bayar dari Brunei, dari Malaysia, itu dari IG. Karena ada satu postingan saya viralnya ternyata nyampe sana. Jadi sampai orang Malaysia itu udah ada 3 rombongan datang ke tempat kita. Terus nanti bulan September udah ada orang Brunei juga mau ke kita juga. Gitu. Orang Taiwan kemarin ketemu di Jakarta. Gitu. Itu the power of social media. Tapi hoki-hokian ya. Tapi hoki juga ada usahanya, Mang. Betul. Branding gitu. Berarti yang pertama jangan takut rugi. Kemudian yang kedua juga ya harus tahu target marketnya, kamu usahanya apa. Jangan FOMO ya, sekarang jangan ikut-ikutan. Dan sosial media menjadi salah satu kunci. Mang, tadi ya di poin pertama jangan takut rugi. Mang ada cerita atau ketika melakukan bisnis ini pernah cerita rugi? Iyalah, ini kan bukan bisnis pertama saya. Oh, sebelumnya ada juga? Oh, pernah dulu kan jualan di Pujasera gitu, jualan segala macam. Ya namanya usaha kan kita harus coba-coba segala macam, akhirnya mendapatkan porsi yang terbaiknya lah gitu. Terus kalau orang udah rugi ya udah mental drop segala macam gitu kan. Nah kan kalau kita pengusaha mental kuat, udah rugi segala macam, gas lagi gitu. Akhirnya kita bakalan nemu kita cocoknya di mana gitu. Dan nggak semua orang cocok di kopi, nggak semua orang cocok. Sekarang lagi rame matcha, lagi brandingnya matcha, di mana-mana jualan matcha gitu kan. Tapi kan itu saya yakin itu seasonal, kayak Thai tea, kayak es kepal Milo lah apa segala macam. Karena itu bukan produk candu, itu bukan produk komoditas. Kalau di kopi itu kita komoditas dan menyimpan candu, tapi sehat. Itu sampai kapanpun insya Allah aman. Itu tinggal pengemasan kitanya aja lah. Mentalitas pengusaha itu harus coba-coba, emang coba gagal trial dulu gagal gitu. Coba. Nanti akan menemukan di mana nih titik cocoknya. Iya. Berarti berapa tahun? Biasanya kan kalau anak-anak muda sekarang, enak ya jadi pengusaha, nggak pernah lihat prosesnya. Betul, jungkir baliknya kayak gimana? Saya nyari uang 10.000 dulu COD dari rumah sampai ke Dago kemana gitu kan orang kan nggak tahu ya, nggak tahu seperti itunya. Padahal hujan-hujanan naik motor gitu kan, cuma nyari uang 10.000 doang COD gitu. Iya, jadi memang ketika menjadi pengusaha yang dilihat jangan hasilnya aja, prosesnya jungkir baliknya tuh kayak gimana. Dan pastinya Mang berarti ini udah tersedia kalau yang produknya ini ya minuman udah tersedia di marketplace atau apa, Mang? Ada di toko ijo ada. Toko ijo namanya Cikopi Mang Eko. Semuanya ada. Nah, kalau misalkan ada kafe-kafe yang pengen suppliernya dari Mang Eko, itu gimana tuh caranya? Tinggal datang aja ke tempat kita. Kebutuhan kita juga bisa custom. Saya ada beberapa kafe juga kita siapin blend customnya. Saya pengen kopi rasanya seperti A, B, C. Kita trial dulu, kita kasih sampel segala macam. Cocoknya sampel A, kita kunci resep ini khusus untuk si kafe A gitu, seperti itu. Gitu ya, langsung aja ke Cikopi Mang Eko. Ada sosial media atau apa yang bisa dihubungi? Bisa follow Cikopi Mang Eko di Instagram. Isi Instagram saya juga bisa dibilang hampir tidak ada jualan ya. Kalau lihat-lihat IG saya itu nggak ada jualannya, lebih ke edukasi aja semuanya. Seperti itu. IG Cikopi Mang Eko atau bisa WA langsung ke saya.
Bisa ke 0813 5050 8811. Oke, langsung dicatat Exipol Iya. untuk para pengusaha kafe gitu ya. Kamu pengen punya resep kopi yang otentik banget kafe kamu, bisa banget ya Betul. ke Cikopi Mang Eko. Dan khususnya untuk para anak muda yang pengen belajar langsung bisa Nah, juga bisa. ya Bang ya. Nanti akan belajar apa aja, bisa langsung dari metik kopinya. Bisa, itu kalau itu nanti kita jadwalkan. Kebetulan sekarang masih bisa karena sekarang lagi musim panen ya. Karena kita kalau metik kopi itu bisa sampai bulan Juli masih bisa lah. Sekarang itu udah akhir panen. Karena panen itu mulai dari Maret ya. Iya. Maret, April, Mei, Juni, Juli itu udah terakhir. Sekarang kalau mau main-main ke kebun masih bisa. Oke. Nanti kita bisa ngelewat di atas. Widih, nanti kayaknya kita kali ya Emang ya. Boleh. Kita nanti actional ke sana kali boleh. ya. Kita main ke sana. Kita ke kebun, perlihatkan. lihat cara metik, proses pasca panen, ngelewat di atas, baru turun ke tempat saya ngerosting, bikin kopi segala macam. Oh, itu harus harian berarti Emang ya. Full day bisa. Luar biasa, nanti kita bakalan ke sana nunjukin ke Exipol yang barangkali aduh Mang aku di daerah luar Jawa, nanti kita tunjukin prosesnya kayak gimana ya Mang ya. Mang kalau bisnis kan pasti punya harapan, Iya. tujuan ke depannya. Kalau Cikopi Mang Eko harapannya 5 sampai 10 tahun ke depan apa tuh Mang? Kebetulan saya sudah mentargetkan ya, masa pensiun saya itu saya udah tidak di sini, saya lebih ke prosesor, saya lebih jadi petani. Mungkin 5 tahun ke depan, karena ini bisnis sudah autopilot, jadi 5 tahun ke depan saya pasti jadi petani. Karena gengsi tertinggi seorang pemain kopi adalah di petani. Oh gitu. Iya. Kenapa tuh? Perputaran uang luar biasa di sana. Oh. Gitu. Jadi menikmati masa tua. Ya betul, dengan saya kan jadi udah jelita petani. ya. Jelita tuh Bang. Jelang 50. Oh gitu. Tapi masih seger Mang. Saya targetnya 5-10 tahun ke depan saya pasti buka lahan di atas. Buka lahan di Iya. atas. Dan pastinya yang meneruskan udah autopilot. Itu udah kemudian- autopilot insya Allah. Iya, Udah ada tadi sistem. meneruskan keilmuannya ke anak-anak yang Iya. ikut belajar di sana Betul. ya Bang ya. Ada gak sih, ini deh terakhir deh. Biasanya kan kalau kita jualan tuh pasti ada testimoni-testimoni yang buat kita memorable banget, gak bisa dilupakan. Ada gak sih peristiwa yang testimoninya itu gak bisa dilupain gitu sama Mang Eko? Ada sampai itu dari petani-petani ya, sampai bilang, "Mang, kenapa ilmu kok diobral-obral kayak gini?" gitu. Itu sampai sekarang juga. Ya kalau saya itu karena kan saya membuka buka-bukaan resep bisnis saya itu seperti apa gitu ke konsumen-konsumen saya, itu dibuka total, dan akhirnya mereka bisa menduplikasi bisnis seperti saya. Dan sekarang alhamdulillah kalau untuk roastery sendiri udah ada 4 gitu kan yang hasil didikan saya. Tapi kita balik lagi, nggak usah pakai ilmu kalkulator manusia ya kalau kayak gitu ya, beda hitungannya. Oke. Gitu. Luar biasa ya, itu ya testimoni yang jelek ya. Kenapa ilmunya diobral-obral? Iya betul. Itu sebagai salah satu sarana untuk bagi ilmu juga ya Mang ya. Iya. Bagi ilmu, dan ternyata jangan pakai kalkulator manusia, gak Iya. bakalan Nggak masuk. masuk akal. Nggak masuk. Pakai kalkulator Allah ya Mang ya. Betul. Semakin kita banyak membantu, semakin dimudahkan juga rezeki Iya, amin. kita. Luar biasa. Terima kasih Mang Eko. Sami-sami. Seru banget, nanti pengen deh ya main ke Boleh, sana. ditunggu. Ke Mang Eko. Mangga. Terakhir deh Mang, pesan ataupun ajakan kepada Exipol semuanya untuk datang ke Cikopi Mang Eko, atau bahkan untuk main-main belajar perkopian ke Mang Eko. Mangga Mang. Buat ex people yang mau nyobain kopi dari Aceh sampai Papua, mau nyobain belajar roastingnya sendiri sampai seduh, pengen bikin espresso, pengen belajar latte art segala macam, boleh langsung datang ke Cikopi Mang Eko di Jalan Golf Dalam Blok G nomor 2 Arca Manik Bandung. Ya. Oke, terima kasih Mang Eko. Sami-sami. Sekali lagi, semoga semakin sukses, makin lancar Amin, juga. amin. Nanti pas masa pensiunnya makin lancar juga. Amin. Selalu sehat pastinya ya. Insya Allah. Dan terima kasih juga Exipol sudah mendengarkan perbincangan kami dari awal sampai akhir. Kamu jangan lupa follow Instagramnya @cikopimangeko. Dan buat kamu yang pengen langsung belajar tentang kopi, perkopian, ini secara gratis. Di mana-mana bayar loh Exipol. Ini ke Mang Eko gratis. Gratis Exipol. Jadi kamu bisa langsung aja datang ke Cikopi Mang Eko. Daerah mana kamu? Di Arca Manik. Di daerah Arca Manik. Arca Manik. Di Google tinggal cari aja Cikopi Mang Eko. Cikopi Mang Eko. Tapi janjian dulu ya Exipol lewat Betul. DM gitu ya. Boleh. Bisa janjian dulu. Bisa Mang Ekonya lagi istirahat gitu kan. Nggak ada, saya juga tim udah siap semuanya. Mantap. Nanti langsung gaskeun aja. Apalagi sekarang mungkin lagi pada libur sekolah, anak sekolah yang mau pengen belajar Nah, juga. itu. Itu boleh banget Exipol. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mang Eko. Sami-sami. Terima kasih Exipol sudah mendengarkan perbincangan kami dari awal sampai akhir. Buat kamu jangan lupa yang nonton di YouTube, jangan lupa di subscribe dulu YouTube-nya. Dan buat kamu yang merasa ini obrolannya bermanfaat banget, boleh bantu share juga video YouTube-nya supaya banyak anak-anak muda
yang paham juga tentang kopi, bisa belajar kopi, bahkan bisa membuka peluang usaha lewat kopi. Dan terima kasih Ex People, kita akan ketemu lagi di program Lection berikutnya. Terima kasih, dadah.